Hai hai hai, jumpa lagi di channel Mari Belajar Bersama. Nah, pada video kali ini kita akan belajar tema 2, subtema 2, dan pembelajaran kedua. Oke, kita langsung saja lanjut ke materinya. Perhatikan gambar berikut. Nah, di sini ada soal. Yuk kita jawab sama-sama. Apa yang digunakan Benny dan teman-teman dalam bermain lingkaran simpai? Jawabannya, yang digunakan Benny dan teman-teman dalam bermain lingkaran simpai adalah simpai. Yang kedua, benda apa yang digunakan Benny dan teman-teman dalam memetik jambu? Benda yang digunakan Benny dan teman-teman dalam memetik jambu adalah galah. Yang ketiga, bagaimana bentuk benda-benda tersebut? Bentuk benda tersebut adalah simpai bentuknya bundar dan galah bentuknya lurus memanjang. Bagaimana wujud benda-benda tersebut? Wujud benda-benda tersebut adalah berwujud padat. Oke, selanjutnya. Benda padat. Benda padat banyak terdapat di sekitar kita. Benda padat mempunyai bentuk tetap. Ukuran benda padat juga tetap. Contoh benda padat adalah simpai. Jika dipindahkan dari meja ke lantai, bentuk dan ukuran simpai tidak akan berubah. Jika simpai dipindahkan lagi ke lemari, bentuk dan ukuran simpai juga tidak akan berubah. Adapun dipindahkan ke berbagai tempat, bentuk dan ukuran benda padat akan selalu tetap. Nah, berikut ada 5 soal. Mari kita jawab sama-sama. Bagaimana bentuk benda padat? Jawabannya, bentuk benda padat adalah tetap. Soal yang kedua, bagaimana ukuran benda padat? Ukuran benda padat adalah tetap. Soal yang ketiga, apa yang terjadi jika sebuah buku dipindahkan dari dalam tas ke dalam lemari? Jawabannya adalah yang akan terjadi adalah ukuran dan bentuk buku itu tidak akan berubah atau ukuran dan bentuknya tetap. Soal keempat, bagaimana bentuk buku tersebut setelah dipindahkan? Jawabannya, bentuk buku itu tidak akan berubah atau bentuknya tetap. Yang kelima, apa simpulanmu? Kesimpulannya adalah benda padat walaupun dia dipindahkan ke berbagai tempat, bentuk dan ukurannya selalu tetap atau tidak berubah. Selanjutnya, amati benda-benda berikut di rumahmu. Manakah yang termasuk benda padat? Berilah tanda centang pada kolom yang sesuai. Nah, di sini ada 10 benda. Kalian disuruh mencentang apakah benda tersebut termasuk benda padat atau bukan benda padat. Oke, kita langsung saja ke nomor 1. Nomor 1, nama benda kursi. Apakah dia benda padat atau bukan benda padat? Ya, kursi adalah benda padat. Yang kedua, meja. Meja juga adalah benda padat. Yang ketiga, minyak. Apakah dia benda padat atau bukan benda padat? Ya, dia bukan benda padat, tetapi dia adalah benda cair. Yang keempat, vas bunga. Jawabannya benda padat.
Yang kelima, televisi. Benda padat juga. Yang keenam, air putih. Tentu bukan benda padat karena dia termasuk ke dalam benda cair. Yang ketujuh, piring. Ya, dia benda padat. 8, gelas. Ya, dia benda padat juga. Nomor 9, sendok. Benda padat. Nah, terakhir 10, penggaris. Dia juga termasuk ke dalam benda padat. Nah, jadi di sini cuman ada 2 yang termasuk benda cair atau bukan benda padat, yaitu minyak dan air putih. Selanjutnya, berilah tanda centang pada sikap yang menunjukkan mematuhi aturan dan tanda silang untuk sikap yang tidak menunjukkan mematuhi aturan. Nah, di sini ada 5 sikap. Kalau dia mematuhi aturan, kalian memberikan dengan tanda centang. Kemudian yang tidak mematuhi aturan, kalian berikan tanda silang. Oke, langsung saja sikap yang pertama. Memasuki kamar pribadi orang lain tanpa izin. Apakah itu sikap yang menunjukkan mematuhi aturan atau sikap yang tidak menunjukkan mematuhi aturan? Jadi jawabannya adalah sikap yang tidak menunjukkan mematuhi aturan. Nah, kalian tidak boleh masuk ke kamar pribadi orang lain tanpa izin. Jadi kalian harus meminta izin dulu. Kalau diberikan oleh yang pemilik rumah, baru kalian boleh memasukinya. Kalau tidak diberikan izin, kalian tidak boleh memasuki kamar pribadinya orang lain. Oke, sikap yang kedua. Mengetuk pintu dan mengucapkan salam ketika datang. Jawabannya adalah sikap yang menunjukkan mematuhi aturan. Jadi ketika kalian datang ke rumahnya orang atau bertamu, ingat untuk mengetuk pintu dan mengucapkan salam. Itu juga berlaku di rumah kalian. Kalian harus mengucapkan salam ketika sampai di rumah atau ketika akan berangkat berpergian. Kemudian sikap yang ketiga, tidak mengambil barang sembarangan. Dia termasuk sikap yang menunjukkan mematuhi aturan. Jadi kalian kalau mau mengambil barang orang harus meminta izin dulu. Kalau tidak meminta izin itu namanya mencuri. Oke, sikap yang keempat, memakan dan meminum sesuatu tanpa izin. Dia termasuk sikap yang tidak menunjukkan mematuhi aturan. Sikap itu adalah sikap yang tidak baik. Sikap yang kelima, tidak membuang sampah sembarangan. Merupakan sikap yang menunjukkan mematuhi aturan. Oke. Perhatikan percakapan berikut ini. Lani, aku lihat dari tadi kamu bolak-balik ke halaman belakang. Ada apa? Aku mencari tempat sampah, Benny. Aku mau membuang sampah makananku. Lebih baik langsung tanya saja ke Udin. Oh iya ya, Udin. Lani memanggil Udin. Iya Lani, ada apa? Tempat sampahnya di mana Udin? Aku mau membuang sampah makananku. Oh, mana sampahnya? Biar aku bantu membuangnya ke tempat sampah. Wah, terima kasih banyak Udin. Apa yang diceritakan pada teks percakapan di atas? Yang diceritakan pada teks percakapan di atas adalah Lani ingin membuang sampah makanannya, tetapi tidak ada tempat sampah. Lalu Udin membantu Lani membuang sampahnya.
Apa yang patut ditiru dari sikap mereka? Yang patut ditiru dari sikap mereka adalah mereka menjaga kebersihan dengan cara tidak membuang sampah sembarangan. Kemudian mereka juga saling membantu satu sama lain. Nah, cukup sekian pembelajaran kita pada video kali ini. Ada satu kalimat motivasi untuk kalian semua. Orang-orang yang berhenti belajar akan menjadi pemilik masa lalu. Orang-orang yang masih terus belajar akan menjadi pemilik masa depan. Oke, sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya dan bye-bye.